Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi bersama saya di mata kuliah analisis statistik multivariabel. Hari ini kita akan bahas mengenai analisis klaster. Analisis klaster itu adalah pengorganisasian kumpulan pola ke dalam klaster atau kelompok-kelompok berdasarkan atas kesamaan yang dimiliki. Pola-pola dalam suatu klaster itu akan memiliki kesamaan ciri atau sifat daripada pola-pola dalam klaster yang lain. Tujuan dari analisis klaster itu adalah mengelompokkan objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Ciri-ciri klaster yang baik adalah yang pertama homogenitas internalnya atau within cluster, di mana kesamaan antar anggota dalam satu klaster, dan heterogenitas eksternal atau between cluster, yaitu perbedaan antara klaster yang satu dengan klaster yang lain. Jadi klaster yang baik itu kalau dalam satu klaster itu memiliki kesamaan dalam sebuah klaster, tapi dia juga memiliki perbedaan yang nampak banget gitu antara klaster yang satu dengan klaster yang lain. Metode pengelompokan atau clustering itu ada dua. Yang pertama adalah metode hierarkis dan yang kedua adalah metode non-hierarkis. Untuk hierarkis, memulai pengelompokan itu dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan yang paling dekat. Kemudian di dalamnya itu ada tingkatan atau hierarki yang jelas antara objek dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip. Di mana untuk metode pengelompokan hierarkis ini kita menggunakan dendrogram. Sedangkan untuk metode non-hierarkis itu dimulai dengan menentukan terlebih dahulu berapa sih jumlah klaster yang mau kita buat. Misalnya kita mau buat 2, 3 atau lebih dari itu. Nah, setelah jumlah klaster ditentukan, maka proses clustering kita lakukan dengan tanpa mengikuti proses hierarki yang tadi. Biasanya untuk non-hierarkis kita menggunakan K-min cluster. Asumsi yang digunakan untuk analisis klaster itu ada dua. Yang pertama, sampel yang diambil benar-benar dapat mewakili populasi yang ada. Dan yang kedua adalah multikolenialitas. Berikut adalah contoh data di mana di sini terdiri dari 14 sampel dari A sampai N dengan jumlah variabelnya adalah 5, yaitu ekonomi, sosiologi, antropologi, geografi, dan tata negara. Jadi anggap saja kita saat ini ingin melakukan analisis klaster siswa di sebuah kelas berdasarkan nilai-nilai ujian pada pelajaran yang tadi kita sudah buat. Langkah pertama untuk clustering itu adalah standarisasi. Nah, langkah pertama yang dilakukan ini itu perlu kalau misalnya ada perbedaan antara variabilitas satuan. Misalnya nih, nilai ekonomi itu range nilainya 1 sampai 100. Nah, tapi kalau geografi misalnya 1 sampai 10. Nah, tapi kan sebetulnya di kasus kita itu sebetulnya sudah jangkauan nilai udah sama kan ya, semuanya 1 sampai 100. Tapi misalnya kalau terjadi perbedaan range nilai atau perbedaan satuan, maka kita lakukan dulu yang namanya standarisasi. Bagaimana langkah standarisasi? Langkah standarisasi adalah kita klik dulu analyze. Jadi setelah kita input datanya yang tadi, kita klik analyze, deskriptif statistik, kemudian deskriptif. Nah, setelah jendela terbuka, maka langkah selanjutnya adalah kita memasukkan semua variabel ke kotak variables. Dan jangan lupa kita juga centang save standardized value of as variables. Yang artinya kita itu memerintahkan SPSS untuk otomatis menyimpan nilai z-score atau nilai variabel yang sudah distandarisasikan. Setelah klik OK, maka kita bisa lihat pada dataset telah muncul variabel z-score untuk tiap variabel asli.
Nah, dasar dari perhitungan nilai Z-score itu adalah hasil uji deskriptif tadi yang bisa kita lihat juga di output kita. Setelah kita mendapatkan variabel Z-score, maka perlu kita pahami bahwasanya variabel Z-score inilah yang akan kita gunakan dalam analisis klaster yang selanjutnya. Bagaimana analisis klaster hierarki? Jadi, yang pertama caranya adalah karena hierarki maka kita akan gunakan dendrogram ya. Caranya adalah klik analyze, classify, kemudian hierarchical cluster. Kemudian masukkan semua variabel-variabel Z-score ke kotak variabel dan variabel sampel ke kotak label cases by. Pada cluster pilih cases dan pada display pilih statistik dan plots. Selanjutnya, klik tombol statistik, kita centang kotak agglomeration schedule dan proximity metric. Nah, proximity metric itu berguna nanti untuk menampilkan jarak antar variabel. Lalu pada cluster membership itu kita klik range of solution, lalu ketik 2 pada from atau minimum number of clusternya dan 4 pada truth atau maximum number of cluster. Jadi maksudnya kita itu akan menampilkan susunan dari 2, 3, dan 4 cluster. Jadi dari 2 cluster, 3 cluster, sampai 4 cluster. Klik continue, kemudian kita pilih plots. Di plots kita centang dendrogram dan pada iCycle-nya kita pilih none. Kemudian continue, kita klik lagi pada bagian method. Setelah muncul jendelanya method, pada cluster method kita pilih between group linkage. Pada measure-nya pilih interval, kemudian pilih square Euclidean distance. Kemudian pada transform value-nya kita pilih Z-score, kemudian klik continue. Di bagian save, kita pilih range of solution dan pada minimum number of cluster, isi dengan nilai 2, sedangkan di nilai maksimum number of clusternya kita isi dengan 4. Setelah itu kita klik continue dan OK. Lalu akan muncul output dari analisis cluster hierarki yang sudah kita lakukan tadi. Interpretasi dari output yang ada pada tabel yang pertama itu menunjukkan bahwa semua data sejumlah 14 objek itu telah diproses tanpa adanya missing data atau data yang hilang. Kemudian pada tabel proximity metricnya itu menunjukkan matriks jarak antara variabel satu dengan variabel yang lain. Nah, semakin kecil jarak Euclidean-nya, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga nanti akan membentuk sebuah kelompok cluster. Pada tabel berikut, ini adalah hasil proses clustering dengan metode between group linkage. Nah, setelah jarak antar variabel diukur dengan jarak Euclidean, maka dilakukan pengelompokan yang kita lakukan secara bertingkat. Contohnya di sini pada stage 1 itu terbentuk satu cluster yang beranggotakan sampel nomor 4 dan nomor 11 dengan jarak 0,000. Itu kita bisa lihat pada kolom koefisien. Karena proses aglomerasi dimulai dari dua objek yang terdekat, maka jarak tersebut adalah yang terdekat dari sekian kombinasi jarak antara 14 objek yang ada. Selanjutnya kita lihat pada kolom terakhir di bagian next stage, itu ada angka 3. Nah, hal ini artinya clustering selanjutnya dilakukan dengan melihat stage 3. Pada stage 3, di situ kita bisa lihat ada anggotanya adalah nomor 4 dan nomor 8. Dan dilanjutkan ke stage ke-11. Nah, dari 11 nanti dibaca lagi. Di situ ada anggota nomor 2 dan 4. Kemudian dilanjutkan ke stage 13 dan seterusnya. Untuk cluster membership, perincian jumlah cluster dengan anggota yang terbentuk
kita bisa lihat di tabel yang ada berikut ini. Dari tabel berikut ini, jika kita menginginkan 2 klaster, maka yang menjadi anggota klaster 1 itu adalah kita bisa lihat di kolom 2 klaster atau 2 clusters dengan simbol 1, yaitu sampel A, E, F, G, I, dan J. Begitu juga seterusnya. Misalnya kita ingin 3 klaster, maka yang masuk dalam klaster 1 itu adalah yang memiliki angka 1 atau simbol 1, yaitu A, E, F, I, ya itu aja. Nah, seperti itu caranya untuk menentukan klaster membership. Dendrogram itu berguna untuk menunjukkan anggota klaster yang ada jika akan ditentukan berapa klaster yang seharusnya dibentuk. Sebagai contoh yang kita bisa lihat di dendrogram ini, apabila kita akan membentuk 2 klaster, maka klaster 1 itu beranggotakan sampel D sampai dengan sampel B sesuai urutan dalam dendrogram. Dan klaster 2 itu beranggotakan sampel G sampai dengan sampel E. Demikian seterusnya dapat dengan mudah dilihat anggota tiap klaster sesuai dengan jumlah klaster yang diinginkan. Selanjutnya, kita akan melakukan analisis klaster non-hierarki. Kita masih gunakan data yang sama seperti sebelumnya. Langkah yang pertama tentu saja kita melakukan standarisasi jika datanya berbeda dengan sebelumnya. Namun pada kasus ini karena datanya sama dan kita sudah melakukan standarisasi, maka kita bisa langsung melakukan analisis klaster non-hierarki. Caranya adalah klik Analyze, Classify, dan K-means Cluster. Nah, pada tabel atau jendela K-means clusternya, silahkan masukkan semua nilai variabel yang sudah terstandarisasi ke dalam kotak variabel dan kita masukkan variabel sampel ke dalam kotak label cases by. Kemudian pada method kita pilih iterate and classify serta pada number of cluster kita masukkan angka 3. Nah, angka 3 ini maksudnya kita ingin membentuk 3 cluster. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen membuat 2 klaster ya ketikkan 2, ingin membuat 4 ketikkan 4 dan seterusnya. Selanjutnya klik continue. Lalu klik tombol save. Di bagian save kita centang cluster membership dan distance from cluster center. Pada proses save itu berguna untuk membentuk variabel baru secara otomatis untuk keperluan tahap akhir clustering, yaitu nanti tahap profiling. Cluster membership artinya pada dataset kita akan memberi tanda tiap sampel akan masuk ke salah satu cluster yang sudah kita bentuk. Sedangkan distance from cluster center itu untuk membentuk variabel baru yang merupakan jarak dengan nilai tengah cluster. Selanjutnya klik continue. Pada tombol option, kemudian pada statistiknya kita centang inisial cluster center dan ANOVA tabel. Setelah itu klik continue lagi, maka selanjutnya kita berada di jendela utamanya, lalu klik OK dan kita bisa langsung melihat output SPSS-nya. Interpretasi output. Untuk tabel inisial cluster center itu adalah tampilan awal proses clustering sebelum kita lakukan proses iterasi. Nah, untuk iterasi analisis cluster, supaya kita bisa mengetahui berapa kali dilakukan proses iterasi pada 14 sampel tersebut, kita bisa lihat pada tabel iteration history. Dari tabel iteration history itu kita bisa ketahui bahwasanya proses iterasi dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, proses ini dilakukan untuk mendapatkan klaster yang tepat. Jadi kita bisa ketahui bahwa jarak minimum antar pusat klaster yang terjadi dari hasil iterasi adalah sebesar 3,632. Itu bisa dilihat di keterangan yang ada di bawah tabel. Nah, untuk hasil akhir dari proses clustering bisa kita lihat pada tabel final cluster center.
Pada output tabel final cluster center ini bisa kita lihat bahwa datanya itu masih terkait dengan proses standarisasi yang mengacu pada Z-score. Jadi misalnya kalau ada tanda negatif itu maknanya data kita ada di bawah rata-rata total, sedangkan kalau positif itu artinya data kita ada di atas rata-rata total. Rumus klaster yang kita gunakan itu seperti yang saya tuliskan di presentasi, X sama dengan mu plus Z dikali tau, di mana X-nya adalah rata-rata sampel dalam klaster, mu-nya rata-rata populasi, Z-nya nilai standarisasi, dan tau-nya adalah standar deviasi. Jadi misalnya kita ingin mengetahui rata-rata nilai geografi dalam klaster 1, jadi nilai rata-rata geografi seluruh siswa yaitu sebesar 69,43, kita tambahkan dengan 0,06984 dikali standar deviasi rata-rata nilai geografi yaitu sebesar 13,91 atau hasilnya sebesar 70,4015. Jadi rata-rata nilai geografi yang ada di klaster 1 adalah 70,4015 dan seterusnya ya. Jadi kalau ingin mengetahui nilai rata-rata dari masing-masing variabel dalam tiap klaster, bisa melakukan perhitungan dengan cara yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana interpretasi analisis klaster dan hierarkinya? Berdasarkan tabel output final cluster center tadi, maka kita bisa mendefinisikan bahwa klaster 1 itu berisi siswa dengan nilai ekonomi dan sosiologi yang rendah, nilai geografi yang sedang, serta nilai antropologi dan tata negara yang tinggi. Di klaster 2, ini isinya adalah siswa dengan nilai ekonomi dan sosiologi yang rendah, nilai antropologi dan tata negara yang sedang, serta nilai geografi yang tinggi. Lalu di klaster 3, itu adalah siswa dengan nilai ekonomi, antropologi, geografi, dan tata negara yang rendah, serta nilai sosiologi yang sedang. Nah, jadi kita perlu ingat juga kembali bahwa penamaan masing-masing klaster itu sangat bersifat subjektif, tergantung pada si peneliti dengan mengacu pada tujuan penelitian yang ingin dilakukan. Tahapan selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu melihat perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Jadi pada hal ini kita bisa lihat dari nilai F dan nilai probabilitas atau nilai signifikansi masing-masing variabel. Jadi kalau kita lihat di tabel ANOVA, kita bisa review sedikit ya bahwa rumus dari uji F ANOVA itu adalah MS between dibagi MS within, gitu ya. Dimana nilai MS between itu ditunjukkan oleh nilai mean square di dalam kolom cluster, sedangkan MS within itu ditunjukkan oleh nilai mean square dalam kolom error. Jadi kesimpulannya, kalau semakin besar nilai F dan nilai signifikannya di bawah 0,05, maka semakin besar perbedaan variabel pada klaster yang terbentuk. Nah, maka berdasarkan tabel yang kita dapatkan ini ya, kita bisa lihat bahwa untuk instrumen tata negara itu adalah variabel yang paling menunjukkan adanya perbedaan di antara siswa-siswa pada ketiga klaster yang terbentuk. Kita bisa lihat dari nilai F-nya yang paling besar yaitu sebesar 27,528 dan nilai signifikansinya yang paling kecil yaitu 0,000. Sedangkan untuk urutan yang lain bisa teman-teman lihat sendiri berdasarkan nilai F dan nilai signifikansinya. Selanjutnya, kita ingin mengetahui jumlah anggota untuk masing-masing klaster yang terbentuk. Kita bisa lihat pada tabel number of cases in each other. Di sini bisa kita lihat bahwa di klaster 1 itu anggotanya adalah 5 siswa, klaster 2 5 siswa, dan klaster 3 ada 4 siswa yang mengelompok. Dan untuk mengetahui siswa-siswa mana saja yang masuk dalam kategori di tiap-tiap klaster,
kita bisa buka kembali tampilan data view dari dataset SPSS yang kita, yaitu di kolom terakhir. Nah, kita bisa lihat di sini nilai Z-score-nya ya. Kita perhatikan dua kolom terakhir pada tabel yang ada di slide, yaitu variabel KCL1 itu menunjukkan nomor klaster dari keberadaan siswa, dan KCL2 itu adalah jarak antara objek dengan pusat klaster. Jadi misalnya nih kita mau lihat klaster 1 itu isinya siswa A, C, E, F, dan I dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster adalah 0,82973, 1,58817, 1,83593, dan seterusnya. Pada klaster 2 itu berisikan siswa B, G, J, L, dan N dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 2 seperti yang kita bisa lihat di kolom KCL2. Sedangkan di klaster 3 itu berisikan siswa D, H, K, dan M dengan masing-masing jarak terhadap pusat klaster 3 juga kita bisa lihat di kolom KCL2. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi mengenai analisis klaster. Bila teman-teman ada pertanyaan, maka silahkan tuliskan pertanyaannya di kolom komentar yang ada di Google Classroom kalian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.